masih muda-muda, terlalu sombong kalau kita tidak mau bersyukur dengan apa yang sudah kita miliki. Ya. Nah, sekarang bersyukur itu apa ciri-ciri orang bersyukur itu apa hanya sekedar kita mengucap alhamdulillah gitu kan? Tidak juga, ya. Tidak hanya cukup itu, teman-teman. Cara Anda bersyukur yang baik adalah menjaga, melihat kenikmatan yang telah Allah berikan kepada teman-teman semua, yang diberikan kepada kita, diberikan kepada saya, itu adalah sebuah amanah. Di balik kenikmatan yang telah teman-teman dapatkan, di balik kekuatan yang telah Tuhan berikan kepada teman-teman, di situ include melekat sebuah amanah yang Tuhan ingin agar nikmat itu teman-teman harus dimanfaatkan untuk berbuat lebih banyak hal yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi syukur itu dengan penuh kesadaran itu, tidak hanya sekedar bersyukur titik, tidak, tetapi di situ ada melekat amanah, tanggung jawab atas nikmat yang telah Tuhan berikan kepada teman-teman semuanya, sehingga ya istilahnya ada ya semoga barokah, semoga bermanfaat. Ya, betul ya. Nah, dengan keyakinan seperti itu teman-teman, maka sikap teman-teman semua ketika memprospek orang itu lebih kepada Anda ingin membantu mereka. Jadi kalau teman-teman sudah paham dan tentang nikmat yang telah Tuhan berikan berupa beberapa item yang tadi saya sebutkan, teman-teman ketika memprospek orang itu harus memiliki sikap bahwa mereka adalah orang-orang yang akan kita bantu atau siap untuk kita bantu. Bukan semata-mata memprospek orang itu hitung-hitungannya untung dan rugi. Bukan semata-mata itu. Apalagi teman-teman kan sudah banyak belajar tentang marketing langit ya. Kalau kita masih bekerja, ya itu memang untuk untung dan rugi itu bagian dari motivasi. Tapi kalau itu lebih dominan, maka nanti dampaknya gini. Yang menguntungkan, segala sesuatu yang menguntungkan itu akan Anda dekati, Anda akan akrabi, Anda akan sayangi, Anda akan senangi. Sedangkan di mata Anda kalau itu tidak menguntungkan, kecenderungannya ya, negatif thinking. Ya, kadang-kadang mudah dibenci, kadang-kadang menjadi iri, menjadi Contoh sederhana begini. Paling gampang ya. Nah, tiba-tiba tetangga Anda yang dulu pernah Anda informasi NASA nggak mau, tiba-tiba sekarang bergabung di NASA. Ya, apa perasaan Anda? Menjadi tidak senang? Menjadi menjadi galau, menjadi takut, menjadi akhirnya tumplek-uplek, akhirnya membenci. Apa-apa yang mereka lakukan Anda negatif. Kalau Anda sadar dengan apa yang akan Anda dapatkan dan sudah Anda dapatkan, keindahan itu akan tercipta ketika Anda, alhamdulillah Bunda, akhirnya Bunda bergabung di NASA. Nggak apa-apa Bunda, nggak tidak bergabung di Jarum saya juga nggak apa-apa. Yang penting Bunda bisa sukses. Kalau mau sukses ya belajar Bunda, ikuti apa kata Upland. Ya, senang deh pokoknya saya Bunda bisa bergabung di sini. Ntar kalau saya kebetulan nggak ada produk, Bunda punya produk, saya bisa membeli tempat Bunda. Kan enak. Ya, artinya kita punya syukur itu dengan gini ya.
Syukur itu dengan kita punya keyakinan bahwa rezeki itu sudah ada yang ngatur. Dan kita punya keyakinan Tuhan itu maha kaya. Ya. Jadi kalau kita punya rasa benci, rasa sakit hati, rasa tidak senang ketika tetangga kita bergabung di NASA, itu artinya kita tidak yakin akan kekayaan Tuhan. Ya, saya kira teman-teman sudah banyak yang dapatkan materi-materi seperti itu ya. Tapi kan seringkali manusiawi ya, keperucut ya seringkali seperti itu. Makanya di sini kan saling mengingatnya, termasuk saya juga. Saya juga masih berproses ya untuk bisa punya rasa ikhlas, untuk bisa punya rasa lebih berpasrah, untuk punya rasa lebih menerima dan seterusnya. Kemudian apa lagi? Nah, jika sikap itu dipelihara teman-teman semua, maka nanti kita akan memiliki yang namanya good team. Sebentar teman-teman ya, ada telepon masuk, saya terima dulu. Oh, udah. Jadi bersyukur itu kita praktekkan dengan cara kita memelihara aset-aset kita, memelihara apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Anggap nikmat itu adalah amanah yang diberikan kepada kita untuk kita bisa lebih bermanfaat kepada banyak orang. Nah, tentu ada cara-caranya, tentu ada pola-polanya bagaimana kita bisa memelihara aset kita bisa mensyukuri dengan praktek, yaitu apa sebenarnya? Yaitu dengan menjalankan 8 langkah sukses. Itu teman-teman sudah apa ya? Salah satu cara bersyukur ya jalankan 8 langkah suksesnya. Coba kita bedah. Yang pertama, apa sih 8 langkah sukses itu adalah goal, tujuan. Menentukan tujuan, merencanakan sesuatu. Ya, otomatis melekat di situ doa. Ketika kita merencanakan sesuatu, otomatis teman-teman sebagai orang yang memiliki spiritual yang luar biasa, yang berkualitas, tentu di situ akan melekat dengan doa. Ya Allah, doakan ya Allah, kabulkan ya Allah, hari ini saya punya target untuk tahun ini menjadi stokis yang kualifikasi. Ada doa di situ, tapi ada target. Nah, sama juga. Ketika teman-teman sudah punya aset seperti ini, tapi kalau Anda tidak retarget ulang, tidak memiliki target lagi, mau apain, apa yang akan dicapai ya nggak akan ada rencana, nggak ada planning, tidak akan ada strategi yang Anda susun. Ya, jadi membangun target ulang kembali. Tentu saja dengan kekuatan yang Anda miliki ya sekarang. Kemudian apa? Berikutnya, daftar nama, mengundang, presentasi. Itu adalah bentuk dari silaturahmi. Ya. Bentuk dari silaturahmi. Dengan bagaimana caranya? Ya kita selesaikan dengan online. Nah, apa itu? Nah, itu sudah hal teknis. Kalau hal teknis nanti ada pembahasan tersendiri ya. Ini kita ngomong tentang strategi dulu. Lalu apa? Ada unsur apalagi? Langkah yang kelima adalah apa? Follow up. Nah, apa itu follow up? Bahasa lainnya apa? Membimbing. Nah, bagaimana cara membimbing? Nanti kita akan bahas. Di masa pandemi ini gimana sih saya bisa membimbing jaringan saya yang masif, yang bisa puluhan ribu orang kan gitu ya. Lalu apa? Langkah yang berikutnya, tutup poin. Tutup poin itu kan bisa dipakai untuk diri sendiri, bisa untuk jualan. Kan cuma apa? Berapa sih tutup poin? 100 poin. Kenapa kok tutup poinnya tidak 500 poin? Agar teman-teman tidak terjebak dalam penjualan, agar teman-teman tidak terjebak dalam sebuah sistem yang memaksa Anda untuk beli produk yang nggak bermanfaat. Dengan tutup poin 100 poin, Anda bisa memilih di antara sekian ratus produk yang bermanfaat, yang memang Anda butuhkan. Ya, perusahaan juga tidak mengkondisikan Anda untuk
memaksa diri untuk menumpuk-numpuk produk hanya karena ingin mendapatkan bonus dan terusnya ya. Tutup poin itu menjadi hal yang tidak Anda sadari. Ya, tidak sadar ya saya sudah tutup poin. Nah itu ya, dari mulai pakai pasta giginya, sabunnya, kesehatannya, macam-macam ya, kosmetiknya, tidak sadar Anda tidak tuh, aku udah tutup poin toh gitu ya. Wong kalau ndak tutup poin juga Anda beli sabun, tetap beli pasta gigi, tetap beli lipstik, tetap beli bedak, dan mereka tidak, dan selama ini Anda lakukan, Anda tidak memiliki kualitas sebelum Anda menggunakan produk-produk NASA. Ya. Dan untuk duplikasi teman-teman ya, untuk duplikasi. Dan juga untuk bisa menilai seberapa produktivitas jaringan Anda. Ya, misalkan gini, bukan omset ya. Omset 1 juta poin, tapi ternyata kalau di breakdown ternyata ada orang-orang yang tutup poinnya sampai puluhan ribu. Tapi itu bagus, tapi tidak aman. Karena proyek itu tidak langgeng. Ya, saya lebih senang saya punya omset 10.000 PV misalkan, saya buka di member area toh. Dari mana sih saya punya omset 10.000 PV gitu. Saat diklik ternyata ini ada tutup poin sekian orang. Tutup poinnya ternyata 100 poin. Saya lebih senang orang tutup poin 100 poin tapi dilakukan oleh banyak orang daripada 1.000 poin, 2.000 poin tapi hanya 5 orang yang melakukan. Artinya apa? Bisnisnya belum stabil. Nah, ini masalah vital sign, nanti ada topik tersendiri. Apalagi langkah yang ketujuh, yaitu apa? Gunakan alat, gunakan pertemuan baik offline maupun online, baca buku untuk meningkatkan kualitas pribadi Anda. Itu artinya apa? Itu artinya dalam bersyukur itu Anda dituntut untuk bertumbuh. Ya, dituntut untuk bertumbuh menjadi insan-insan yang lebih berkualitas baik secara jasmani maupun juga secara intelektual maupun juga secara spiritual. Dari mana itu? Dari belajar. Nah, langkah yang ke-8, apa pesannya? Konsultasi, ya, konsultasi kepada upline. Apa sih pesannya? Pesannya itu adalah Anda itu jangan berpikir, maksudnya begini, teman-teman atau kita lah ya, termasuk saya itu, jangan berpikir paling pinter. Itu sebenarnya pesannya itu. Jangan berpikir paling pinter, jangan berpikir paling ngerti, jangan berpikir paling canggih, jangan pernah berpikir paling. Kalau kita sudah seperti itu, maka Anda tidak akan membutuhkan konsultasi. Maka Anda akan jarang ketemu sama upline, Anda akan jarang berkomunikasi dengan upline, karena Anda sudah merasa paling pinter. Dan itu bahaya. Ya. Karena nanti dampaknya meluas kemana-mana. Tetap yang namanya konsultasi, apapun bahwa de facto-nya Anda itu lebih pintar dari upline Anda, apapun ada konsultasi itu ada manfaatnya. Ya. Yang pertama adalah untuk duplikasi. Tunjukkan bahwa Anda, walaupun Anda sebagai seorang diamond, saya tetap butuh konsultasi. Ya. Senang sekali ketemu sama upline, saya dapat ilmu yang luar biasa, dapat kemarin konsultasi, dapat jawaban yang luar biasa. Itu Anda pertunjukkan, tapi dengan tulus ya. Dengan perasaan tulus, memang itu Anda memang membutuhkan, bukan hanya karena dulan-dulan ben yo konsultasi sama aku. Enggak, itu proses alamiah aja. Mereka akan merasakan Anda menjalankan sistem atau tidak ya. Tapi intinya adalah langkah yang ke-8 ini hakikatnya atau pesan yang terdalam yang ada di sana adalah jangan merasa paling pinter. Anda masih tetap membutuhkan kontrol dari orang lain. Seorang yang memasang lukisan pun tetap akan minta tanya, piye wis miring apa durung, udah terus apa tidak, karena orang yang melihat benar tidaknya kan dari luar ya, dari jauh.
Nah, itu pesannya. Luar biasa, jadi 8 langkah sukses itu luar biasa. Lalu ada yang, Pak, ini ada yang 8 langkah sukses, ada yang 3 langkah sukses, ada yang nggak masalah gitu. Cuma apa ya, saya dulu menciptakan, dalam arti bukan menciptakan ya, saya menyusun ini itu ya bisa aja tak gawe 6 langkah. Bisa aja tak gawe 9 langkah, bahkan bisa aja 1000 langkah. Tapi kan yang penting itu apa? Yang penting adalah keseragaman, biar dolen-dolen tidak bingung. Ya, biar jaring Anda tidak bingung dan Anda tidak terlalu bingung dengan konsep-konsep itu. Sudah, yang penting upline sudah memberikan, ya sudah itu ikuti aja selama itu secara sistem itu benar, secara sistem itu bisa membantu Anda, ngapain harus repot-repot bikin ini. Kalau saya seperti itu ya dulu seandainya dulu sudah tercipta 3 langkah sukses, ya udah saya ngomong 3 langkah sukses, bukan langkah apa. Cuma waktu itu ketika saya membangun bisnis ini itu belum ada strategi, pola, makanya saya dipaksa oleh keadaan untuk menciptakan sebuah pola kerja yang terpola, yang bisa diduplikasi. Ya. Tapi ya saya masih berpikir positif, teman-teman, karena punya kreativitas, karena semangatnya. Ada yang 9 langkah sukses, ada yang 3 langkah sukses, ada yang itu dinamika. Kalau saya sih senang-senang aja ya. Kan teman-teman kan dolen saya, kalau teman-teman sukses dengan keyakinannya kan saya juga senang. Oke. Nah, sekarang teman-teman sudah paham ya, minimal sudah bisa ngerti. Sekarang bagaimana mengimplementasikan rasa syukur itu agar Anda bisa memelihara jaringan Anda bisa justru menumbuh kembangkan. Nah, kalau sudah kita ngomong seperti itu, kita berbicara mengenai strategi.